Kurang dekor. Kurang apa? Iya di. Padahal dikasih mic merah putih iyo. Ayah lupa. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Kita akan memulai perayaan Ekaristi kita dengan lagu pembukaan Bapakku Rindu. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Saudara-saudara terkasih, dalam perayaan ini kita bersama-sama menyatukan doa-doa kita bersama dengan banyak keluarga yang juga masih bergumul dengan penyakit. Mereka yang terpapar karena COVID-19. Tetapi kita juga bersyukur untuk rahmat kesembuhan dari saudara-saudari kita yang telah dipulihkan. Mari sekarang kita menyatukan doa-doa kita dan juga mohon belas kasih dan pengampunan Tuhan supaya kita layak dan pantas di hadapannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menjadikan kami anggota keluarga-Mu berkat Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga kami semakin menyadari betapa besarnya kasih-Mu, sehingga kami pun semakin mengasihi Engkau dan sesama. Bersama dengan Teresia Yuan Feng Ying, kami bersyukur untuk rahmat dan pertolongan-Mu, dan segala doanya dan permohonannya dalam novena kepada Hati Kudus Yesus telah Engkau dengarkan dan Engkau kabulkan. Ungkapan syukur ini juga sekaligus peneguhan untuk kami semua, untuk anak-Mu Teresia Yuan Feng Ying dan kami, bahwa Engkau tidak pernah menutup mata dan telinga untuk seruan umat-Mu. Dan semoga pengalaman iman ini juga semakin membuat kami mempercayakan hidup di dalam kasih dan penyelenggaraan Yesus Putra-Mu. Juga kami mohon kesembuhan dan pemulihan kesehatan untuk Mia Paramita Chandra, James Mamintada, dan Boy Mamintada. Jamalah hamba-hamba-Mu Tuhan melalui doa-doa kami ini, dan anugerahkanlah kesembuhan kepada mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan. Musa berkata kepada bangsa Israel, "Hai orang Israel, apakah sekarang yang dituntut oleh Tuhan Allahmu daripada kalian? Yang dituntutnya tiada lain ialah agar kalian takwa kepada Tuhan Allahmu, hidup menurut segala perintahnya, mengasihi Dia, dan beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwamu. Demi kesejahteraanmu, hendaknya kalian berpegang teguh pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Sungguh Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi kepada nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka dan keturunan mereka, yakni kalian yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu, sunatlah hatimu dan jangan lagi bertegar hati. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan.
Allah yang agung, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membelah hak anak yatim dan janda, yang menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu, haruslah kalian menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kalian pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takwa kepada Tuhan Allahmu. Engkau harus beribadah dan berpaut kepadanya, dan demi namanya engkau harus bersumpah. Dialah pokok pujianmu, sebab dialah yang telah melakukan perbuatan-perbuatan besar di tengah-tengahmu, seperti yang telah kau lihat sendiri. Hanya 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refren, megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia menunggukan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Refren, megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Refren, Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Refren, Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Haleluya, 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 haleluya. Allah memanggil kita agar kita memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh Dia, tetapi pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kafarnaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Jawab Petrus, memang membayar. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak?
dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah, dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, mari kita memusatkan permenungan kita malam hari ini dengan mendalami kitab Ulangan yang dibacakan untuk kita. Salah satu kekuatan manusia adalah kebebasan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Sejak penciptaan manusia pertama, Allah telah memberikan karunia ini kepada setiap orang. Tetapi kekuatan manusia yang terbesar ini pula lah yang juga dapat menjatuhkannya. Karena kebebasanlah Adam dan Hawa juga memilih untuk tidak taat kepada kehendak Allah. Juga dikisahkan di dalam kitab Keluaran dan juga ditegaskan dalam kitab Ulangan, bangsa Israel juga mengalami godaan yang sama. Allah membebaskan mereka dari perbudakan, sehingga mereka menjadi manusia yang bebas. Tetapi berkali-kali di padang gurun, bangsa Israel itu seperti ingin kembali ke masa lalu. Mereka teringat ketika mereka berada di tempat perbudakan di negeri Mesir. Waktu mereka lapar, mereka bayangkan makanan yang enak di sana. Waktu mereka menginginkan makan daging, mereka mengatakan, "Kenapa engkau membawa kami keluar untuk membunuh kami?" Lihatlah manusia yang bebas, cenderung menempatkan dirinya kembali dalam perbudakan, tetapi karena kehendak mereka sendiri. Demikianlah Allah mengenal bangsa Israel seperti anak kecil yang harus dibentuk. Dan karena itu Allah menuntut dari bangsa Israel supaya mereka takwa kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Apakah ketaatan ini kemudian merenggut kebebasan manusia? Ketika manusia menyerahkan dirinya kepada Allah, dia tidak akan mengalami terbelenggu. Dia tidak akan mengalami tidak bahagia. Justru ketika dia menyerahkan diri kepada Allah dan membuat Allah memiliki ruang untuk membentuk hidup manusia ini, maka manusia tersebut akan mengalami kebebasan yang sejati, kebebasan yang membahagiakan, kebebasan yang membawa kedamaian yang tidak akan diambil darinya. Kita berikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita memiliki anak dan masih kecil, kita tidak membiarkan dia hidup dalam kebebasan, sehingga dia bebas bermain di jalan raya, sehingga kita katakan awas dan kamu ditabrak mobil. Kita tidak membiarkan anak-anak kita yang masih kecil bermain dengan kabel listrik. Jangan-jangan nanti dia mencolokkan stekernya dan kemudian tangannya juga ikut di sana, sehingga dia kesetrum listrik. Kita tidak membiarkan anak-anak kita menyantap makanan yang bisa membuat mereka mengalami bahaya, sakit, dan seterusnya. Mungkin karena alasan tertentu kita juga melarang anak kita makan es, meskipun es itu enak, apalagi kalau cuaca panas. Tetapi kita melihat bahwa sebagai orang tua kita juga memberikan batasan kepada anak-anak kita dengan otoritas, dengan maksud supaya anak-anak kita selamat, sejahtera, bahagia, dan berhasil. Sama seperti kalau orang tua melarang anak-anaknya terlalu banyak main dengan gadget mereka. Meskipun mungkin kadang-kadang bertengkar dengan anaknya, tapi kita tahu alasan kita benar, jelas, dan berguna untuk perkembangan pribadi mereka. Mata mereka tidak cepat rusak, dan juga otak mereka bisa lebih fokus. Allah membentuk bangsa Israel demikian, dan juga setiap manusia. Ketika Allah membentuk kita dengan memberikan peraturan dan hukumnya,
Allah tidak merenggut kebebasan itu dari manusia. Dan tugas manusia adalah rendah hati di hadapan Tuhan. Kerendahan hati inilah yang dibutuhkan supaya manusia dapat tunduk, takluk di hadapan Allah. Dan sesungguhnya kalau kita renungkan, siapakah kita manusia sehingga kita bisa sombong di hadapan Tuhan? Kita ini ciptaan, bukan sang pencipta. Dan setiap nafas kita ini adalah milik Tuhan. Maka mari kita belajar untuk menjadi manusia yang taat kepada Tuhan. Dan dengan taat pada Tuhan berarti kita mau mendengarkan suaranya, menaatinya dan kemudian melaksanakannya pula dalam hidup kita. Dan itulah jalan untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Amin. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepada-Mu. Hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ku sembahkan sebagaimana telah memenuhi pencapaian dan ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima ampun yang kami persembahkan kepada-Mu. untuk Hasil pekerjaan dan usaha manusia yang kami menjadi nama-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Mulia, terimalah dan berkenanlah memberkati persembahan kami hunjukkan kepadamu, sebagai tanda kesediaan kami untuk senantiasa memuliakan nama-Mu. Juga berkatilah dan tolonglah saudara-saudari kami yang sedang sakit dan membutuhkan pemulihan untuk kesehatan mereka. Berikan mereka harapan yang kokoh untuk kesembuhan. Berikan kepada mereka kekuatan dan hati yang gembira. Sebab dengan hati yang gembira mereka dapat mengatasi kecemasan mereka dan menerima rahmat kesembuhan dari-Mu. Bersama Mia Paramita Chandra dan James Mamintada, Boy Mamintada, kami mohon rahmat ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami.
Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah kan hamba-Mu, Ibu Ana Sinta Srinawati, yang telah Engkau panggil ke pangkuan-Mu, Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus, 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 Yesus. Ku mencintai segala
yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Putra manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Mampukanlah kami untuk menghayati kebebasan sejati sebagai anak-anak-Mu, sehingga mampu mewartakan kabar sukacita, sampai akhirnya Kau perkenankan mengalami sukacita abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Terima kasih kepada semua yang telah melayani kita dalam Ekaristi malam hari ini. Kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Allah memberkatiku, Allah memberkatimu dengan berkat yang besar yang telah disediakan. Allah mengasihimu, Allah mengasihiku dengan kasih yang besar yang telah menyelamatkan. Rasakan kuasa Allah yang
yang bekerja di dalam kita. Dia lakukan perkara besar untuk kita semua. Rasakan kasih Allah yang mengalir di dalam kita. Dia sembuhkan, dia angkat beban bagi persoalan kita. Dia sembuhkan, dia angkat beban bagi persoalan kita.